cara beragama atau jalan beragama. Ini penting juga sebagai gerbang kita untuk melakukan religious thinking, berpikir religius. Jadi jalan beragama yang berbeda-beda ini menuntut keterbukaan berpikir kita untuk memahami para pejalan agama. Ternyata orang beragama itu fokusnya beda-beda. Jalan yang ditempuh juga caranya berbeda-beda. Meskipun sama-sama menerjemahkan ajaran-ajaran agama yang sama. Ini saya ambil dari bukunya Dale Kenyon yang judulnya Six Ways of Being Religious. 6 jalan untuk beragama. Ini nambah yang tadi ya, dalam rangka kita semakin luas wawasan kita tentang cara manusia beragama. Jadi manusia itu dalam menerjemahkan ajaran-ajaran agamanya secara umum ada 6 gaya. Jadi 6 cara dalam menghidupkan agamanya. Yang masing-masing tentunya membutuhkan ketelitian kita, kejelian kita dalam menanggapinya dengan akal budi kita. Ada gaya sacred right, ada gaya right action, ada gaya devotion, ada gaya shamanic mediation, ada gaya mystical quest, ada reasoned inquiry. Ini istilah-istilahnya bahasa Inggris ya, memang saya ambil dari buku yang judulnya bahasa Inggris. Yuk kita urai satu-satu ya. Lumayan ini nanti untuk bahan kita muhasabah lagi. Jane gayaku beragama itu gaya yang seperti apa sih? Yuk kita cermati. Yang pertama, sacred rite, ritus sakral. Ini orang beragama yang lebih fokus pada ritual-ritual, pada ibadah-ibadah, berdoa, sholat, puasa. Jadi fokus pada sacred rite. Ini mungkin mudahnya kalau dalam Islam ya pada fikih orientation, fikih minded. Jadi fokus pada apa yang harus aku lakukan, ibadah apa, ritual apa yang harus aku jalankan sebagai seorang beragama. Jadi, tiap hari fokusnya ke situ. Ya di sini kalau dalam Islam kemudian ada mana yang haram, mana yang halal dijalankan, mana yang boleh saja, mana yang dibenci makruh, mana yang jangan sama sekali haram, dan lain sebagainya. Nah ini orientasi pertama. Banyak orang beragama fokusnya ke sini. Ini tidak ada benar salah ya, ini sebenarnya memang cara saja. Biasanya masing-masing orang itu ada fokus-fokus, titik-titik tekannya. Ini makanya tadi saya bilang ini bekalnya teman-teman untuk muhasabah. Aku itu selama ini ada di mana ya? Dan tidak dosa kalau ketemunya, wah saya ternyata lebih banyak fokus ke fikih. Ya enggak apa-apa. Hanya saja setelah ngerti ini, kita lebih terbuka. Mungkin membuka diri kita untuk menjelajahi wilayah yang lain, atau setidaknya kita mau menerima, mau bertoleransi kalau ada saudara kita, teman kita yang gayanya berbeda. Jadi gaya pertama itu lebih fokus pada ritual-ritual, aktivitas-aktivitas formal keagamaan. Yang kedua, ini fokus pada right action. Right action ini ya tindakan baik. Atau kalau dalam Islam, ini orang beragama yang titik tekannya pada akhlak. Sangat peduli, sangat concern dengan akhlak. Jangan sampai aku melakukan tindakan yang tercela, yang mazmumah. Apa yang sehari-hari aku lakukan harus tindakan yang terpuji.
Nah, ini akhlak. Jadi, aku harus mahmudah, jangan mazmumah. Right action. Kan banyak saudara-saudara kita mungkin yang hari ini sibuk juga dengan akhlak, tidak hanya fikih. Jadi, bagaimana kita itu juga harus baik dengan sesama kita. Tidak sekedar fokus fikih yang membahas hubungan kita dengan Tuhan saja. Wong kita ini juga manusia yang berelasi dengan yang lain. Maka perilaku akhlak yang baik pada orang lain jadi kunci. Nah, ini jalan beragama gaya kedua. Gaya right action. Fokus pada akhlak apa saja yang harus aku hidupkan dalam menjalankan perintah agama. Ini bagi orang-orang kelompok kedua ini orientasi moral menjadi dasar paling penting dalam beragama. Tidak sekedar fikih. Yang ketiga, devotion. Devotion ini fokus pada perasaan pasrah, sepasrah-pasrahnya, perasaan yang sangat mendalam kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang ketiga ini mempersembahkan hidupnya hanya untuk Allah saja. Ini yang kadang kita sebut ikhlas. Jadi hidup untuk mengabdi pada Allah, devotion. Jadi disuruh apapun oleh Allah dijalankan, dilarang apapun dihindari. Ini devotion namanya. Jadi fokus pada aspek batin yang pasrah dan ikhlas kepada Tuhan. Ada orang beragama itu yang gayanya seperti ini. Wis yang penting ikhlas, pasrahkan saja semua kepada Allah. Kita itu manusia yang tidak punya daya, sepenuhnya daya itu miliknya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini gaya devotion. Jadi beragama yang dihidupkan dengan cara pasrah sepenuhnya, ikhlas terhadap apapun keputusan Tuhan. Pasti kita pernah bertemu dengan orang-orang yang gayanya di nomor 3 ini, gaya devotion. Yang keempat, shamanic mediation. Nah, di shamanic mediation ini beda lagi. Orang level shamanic mediation ini beragama yang orientasinya adalah bagaimana mengikuti, menjalankan tuntunan pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama yang dipercaya. Jadi ini gaya shamanic mediation. Jadi kalau tadi devotion itu kan pasrah langsung sepenuhnya pada Allah. Biasanya shamanic mediation ini yang beragama patuh sepenuhnya pada tuntunan guru-guru yang dipercaya. Kalau istilahnya Dale Kenyon, berinteraksi dengan karisma pemimpin agama. Diakui atau tidak, di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang tunduk takluk pada tokoh-tokoh yang dianggap sangat ahli, sangat paham agama. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan, dialah yang kita mintai petunjuk, kita mintai tolong. Ini gaya shamanic mediation. Jadi kan banyak di masyarakat kita itu, mungkin juga termasuk kita ini merasa awam, kita ini merasa bukan ahli agama. Jadi kita membutuhkan mereka untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu doa mereka, kita perlu tuntunan mereka, dan lain sebagainya. Ini gaya shamanic mediation, gaya beragama yang keempat. Ini tidak seperti saya bilang tadi ya, tidak positif juga tidak negatif. Tergantung nanti pemimpin agama karismatik yang diikuti siapa. Ini nanti parameternya bisa beragam. Tapi yang jelas memang ada orang-orang tertentu yang pola keberagamaannya dia pasrah dan patuh pada orang yang dia percaya, otoritas yang dia percaya.
Kemudian yang kelima, nah kalau ini teman-teman mungkin akrab ya, ini gayanya para sufi, para darwis. Jadi gaya mystical quest. Beragama yang fokus pada pengalaman keagamaan, pengalaman asyik bersama Tuhan. Jadi tidak sibuk dengan dalil-dalil, tidak sibuk dengan apalagi tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Dia ini sukanya adalah menghayati dan mengalami agama, melakukan penjelajahan sendiri dalam agama. Ini namanya gaya mystical quest, ya, seperti para sufi yang sibuk mendaki makom-makom, menunggu akhwal dari Allah, yang sibuk takhalli, tajalli. Ini kan pengalaman-pengalaman berhubungan langsung dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah kalau dalam Islam. Jadi ini gaya yang kelima, gaya beragama. Di sekeliling kita pasti ada orang-orang yang gayanya seperti ini. Dan yang keenam, reasoned inquiry. Nah, kalau ini orang pinter, intelektual, beragama yang fokus pada aspek intelektualitasnya, reasoningnya, rasionalisasinya, mengungkap sisi-sisi rasional dari ajaran agama. Nah, ini gaya yang keenam. Dari 6 gaya ini ya tentu saja mode berpikirnya beda-beda. Kalau yang gaya sacred rite, gaya ritual, ya cara berpikirnya lebih banyak cara berpikir peribadatan. Kalau dalam Islam ya nalarnya nalar fikih. Jadi apa-apa difikirkan aspek fikihnya. Kalau yang right action ini nalarnya nalar akhlak, moral. Mana yang lebih moral, ini seperti kita membahas 2 minggu yang lalu. Berpikir etiknya, cara berpikirnya etik. Kalau orang gaya beragamanya right action. Kalau yang devotion, ini cara berpikirnya agak fatalistik. Fatalistik itu kan pasrahkan semuanya saja kepada Allah. Serahkan saja semuanya saja kepada Allah. Ini gaya devotion, rasa mendalam saat berhubungan dengan Allah. Maka akal ditundukkan, dipasrahkan kepada Allah. Nah, ini cara berpikir model devosionik tadi. Kalau shamanic mediation, ini cara berpikirnya adalah cara berpikir otoritarianistik. Jadi sesuai dengan otoritas yang dia percaya. Jadi manusia itu kan terbatas. Kita itu dalam banyak hal sebenarnya menggunakan cara berpikir otoritarianistik. Jangan diketawakan orang-orang shamanic mediation ini. Kita juga dalam hidup kita, meskipun mungkin tidak dalam agama, di banyak bidang yang lain, kita itu punya, dalam tanda petik ya, otoritas-otoritas yang sepenuhnya kita ikuti. Misalnya kalau kita sakit, berobat ke dokter, itu kan kita sepenuhnya percaya pada dokter kita. Urusan laptop rusak, kita serahkan ke bengkel, itu kan kita percaya otoritas namanya. Jadi akal budi kita di model jalan beragama yang keempat ini, shamanic mediation ini, kita gunakan untuk mencari otoritas-otoritas yang tepat. Dan bagaimana cara mematuhi otoritas-otoritas tadi. Sementara dalam mystical quest, dalam penjelajahan mistik, cara berpikir kita adalah cara berpikir yang menguraikan, mengungkapkan pengalaman batin. Jadi bagaimana sesuatu yang subjektif, yang semula hanya kita rasakan, sekarang kita ungkapkan, kita sampaikan. Nah, ini fungsinya berpikir religius dalam mystical quest, dalam rangka
mengungkap pengalaman-pengalaman mistik berdasarkan kemampuan rasional kita. Kalau dalam reasoned inquiry, ini pemahaman rasional terhadap agama. Kalau ini otomatis kerjanya sepenuhnya kerja akal intelektual. Mungkin kita melakukannya lewat buku-buku, diskusi, kajian, ini mendalami agama secara intelektual. Anak-anak kampus yang sibuk dengan materi-materi agama, mungkin jurusannya agama, itu banyak melakukan reasoned inquiry. Jadi penelaahan rasional. Jadi inilah 6 jalan beragama. Ini mengambil teorinya Dale Kenyon tadi, 6 ways of being religious. 6 jalan seorang itu disebut religius, jalan beragama. Nah, teman-teman boleh introspeksi aku itu ada di mana. Atau jangan-jangan tidak hanya di satu titik, ada di beberapa titik. Ya silahkan saja teman-teman menelaah dirinya masing-masing.